Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Madrasah Ruhaniyah Berguru pada Ilahi di Bulan Suci, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan judul Pesan Moral Puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ibadah yang kita lakukan sebetulnya merupakan riyadoh untuk mendidik nilai moral tertentu. Baik ibadah saum ataupun ibadah lainnya, di dalamnya terkandung pesan moral. Bahkan begitu mulianya pesan moral ini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilai harga suatu ibadah itu dinilai dari sejauh mana kita menjalankan pesan moralnya. Apabila ibadah itu tidak meningkatkan akhlak kita, Rasulullah menganggap bahwa ibadah itu tidak bermakna. Dengan kata lain, kita tidak melaksanakan pesan moral ibadah itu. Seseorang bisa saja melakukan ibadah puasa. Dia sanggup mematuhi seluruh ketentuan fikih, tetapi dia sering tidak sanggup mewujudkan seluruh pesan moral ibadah puasa itu. Rasulullah bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sekali lagi, semua ajaran Islam mengandung pesan moral, dan pesan moral itulah yang saya pikir dipandang sangat penting di dalam Islam. Mengapa Islam menekankan prinsip moral itu? Mengapa Islam menekankan prinsip akhlak itu? Karena kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengajarkan zikir dan doa. Nabi tegas mengatakan bahwa misinya ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lalu, apa yang menjadi pesan moral ibadah puasa? Salah satu pesan moral yang utama dalam ibadah puasa adalah supaya kita menjaga diri dari memakan sembarang makanan. Bahkan, makanan yang halal pun tidak boleh kita makan sebelum datang waktunya yang tepat. Jadi, jangan sembarang makan. Jangan makan asal saja. Kita harus memperhatikan apa yang kita makan itu. Sayyidina Ali alaihissalam pernah berkata, jangan jadikan perutmu sebagai kuburan hewan. Maksudnya, kita tidak boleh memakan daging terlalu banyak, apalagi diperolehnya dengan cara yang tidak halal. Pesan moral Ramadan adalah agar kita tidak menjadikan perut kita sebagai kuburan orang lain. Jangan jadikan perut Anda sebagai kuburan orang kecil. Jangan pindahkan tanah dan ladang mereka ke perut Anda. Itulah pesan moral Ramadan yang menurut saya relevan dengan kondisi saat ini. Ketika kita dikejar-kejar oleh konsumtivisme, senang berpesta dan berbelanja barang yang tidak bermanfaat, dan dikejar-kejar untuk meningkatkan status sosial, tidak jarang kita berani memakan hak orang lain. Tidak cukup hanya sampai di situ. Ibadah puasa juga mengajarkan bahwa walaupun harta itu milik kita, kita tidak boleh memakannya sendiri. Saya ingin mengutip lagi ucapan Imam Ali alaihissalam. Tidak pernah aku melihat ada orang yang memperoleh harta yang berlimpah kecuali di sampingnya ada hak orang lain yang ia sia-siakan. Kita tidak usah menjadi Marxis untuk menyadari bahwa keuntungan yang berlimpah ruah
dimiliki orang-orang kaya yang tinggal di negara-negara miskin misalnya, karena upah buruh yang murah, sehingga si pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang besar. Seandainya kita memperoleh gaji yang tinggi, di dalam Islam kita tidak boleh memakan semua yang kita terima, walaupun itu hasil jerih payah kita sendiri. Bagi yang mempunyai gaji yang berlebih, ia mempunyai tanggung jawab untuk menyantuni orang-orang miskin. Puasa tidak akan bermakna apa-apa sebelum kita memberikan perhatian yang tulus kepada orang-orang yang menderita di sekitar kita. Ini pesan moral ibadah puasa. Kalau seseorang puasanya cacat, atau puasanya batal, atau melakukan hal-hal yang dilarang dalam ketentuan fikih, maka tebusannya adalah menjalankan pesan moral puasa itu. Misalnya pada bulan Ramadan, sepasang suami istri bercampur pada siang hari, kifaratnya ialah memberi makan 60 orang miskin. Orang yang tidak sanggup berpuasa di dalam Al-Quran diharuskan mengeluarkan fidyah buat orang-orang miskin, memperhatikan orang-orang lapar, dan menyantuni fakir miskin adalah pesan moral puasa. Lebih jauh lagi, marilah kita simak sekilas beberapa penafsiran batiniah tentang hadis-hadis puasa. Hadis pertama, diriwayatkan bahwa seorang Yahudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Mengapa Tuhan mewajibkan puasa dalam 30 hari?" Rasul yang mulia menjawab, "Itulah waktu ketika yang dimakan Adam mendekam dalam perutnya." Hadis kedua, diriwayatkan dari Muhammad bin Sinan bahwa Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salam berkata, sebab diwajibkannya puasa adalah agar manusia merasakan kelaparan dan kehausan, sehingga ia mengetahui kerendahan, kehinaan dan kemiskinan dirinya, juga agar ia mengetahui beratnya kehidupan akhirat, sehingga bisa meninggalkan berbagai dosa dan maksiat. Hadis ketiga, diriwayatkan dalam Misbahus Syariah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Puasa melindungi diri dari kejelekan dunia dan siksa akhirat. Apabila hendak berpuasa, niatkanlah puasamu untuk menahan diri dari dorongan syahwat dan memutuskan pikiran yang sering dipengaruhi godaan setan. Bayangkanlah dirimu sebagai seorang yang sakit yang tidak menginginkan makanan atau minuman apapun, dan berharaplah selalu agar Allah yang Maha Kasih memberikan kesembuhan dari setiap penyakit yang ditimbulkan karena dosa. Sucikanlah batinmu dari setiap apa yang bisa membuatmu lalai dari berzikir kepada Allah. Berkenaan dengan hadis-hadis ini, seorang sufi Al-Qadi Sa'id Al-Qumi berkata, merenungkan makna-makna batiniah tentang puasa. Pada hadis pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana perjalanan hidup manusia adalah cerminan dari apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Setelah Adam melanggar perintah Tuhan, pengaruh dari dosa yang ia lakukan bertahan selama 30 hari dalam perutnya. Karena itulah Tuhan syariatkan puasa selama 30 hari dalam setahun untuk menyucikan manusia dari dosa-dosanya. Sebagaimana Adam yang bertobat pada waktu maghrib, anak keturunan Adam diizinkan Allah untuk berbuka pada saat yang sama ketika Bapa seluruh manusia memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjatkanlah doa pada waktu berbuka, karena ia adalah waktu yang utama.
Sedangkan makna hadis kedua dan ketiga yang menyebutkan puasa sebagai perisai adalah bahwa dengan puasa kita dihindarkan dari makanan dan minuman. Karenanya terhindar juga kita dari kemungkinan didera penyakit jasmania. Tetapi puasa juga adalah latihan untuk mengendalikan hawa nafsu, karenanya menjadi sarana untuk menyembuhkan penyakit ruhania. Sedangkan makna menjauhkan diri dari siksa akhirat adalah bahwa dengan puasa manusia akan berlatih untuk memasrahkan dirinya pada ketentuan Allah, sehingga dengan merasakan lapar, dahaga, dan membayangkan siksa akhirat yang lebih berat daripada lapar dan dahaga, manusia akan berusaha untuk lebih menyucikan dirinya. Walhasil, puasa sebagaimana sabda Nabi bukan sekedar menjalankan syariat menjaga diri dari 3 hal seperti pada ketentuan fikih, tapi juga untuk menumbuhkan kesadaran sosial, menyambungkan persaudaraan, dan yang paling penting dari semua, untuk membawa ruh kita kembali kepada kesucian. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.